Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kelas 3 Broadcasting I Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan materi pembelajaran dengan topik pembahasan kode etik wawancara sebagai tugas dari mata kuliah Teknik Wawancara Radio dengan dosen pengampu Ibu Darmawati SIKOM MIKOM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu dengan nomor induk mahasiswa 12040310281. Nama saya Mela Angelia Putri dengan nomor NIM 12040327392. Perkenalkan, nama saya Nofrian dengan NIM 12040310256. Perkenalkan, nama saya Restu Amalia dengan NIM 12040320200. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 12040310286. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian kode etik wawancara. Nah, pengertian kode etik wawancara ini ada menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Magni Suseno. Kode etik sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat dan mempraktiskannya. Itu menurut dari Magni Suseno. Nah, ada juga menurut Esterbeck dalam Sugiono, yaitu wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Nah, yang ketiga yaitu menurut P. Joko Subagyo. Nah, menurut beliau ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Nah, wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden. Dan kegiatan ini dilakukan secara lisan. Nah, dari pengertian wawancara menurut para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kode etik wawancara adalah prinsip-prinsip tentang tingkah laku baik dan tingkah baik dalam melaksanakan suatu tanya jawab dengan narasumber, khususnya yaitu menyangkut wawancara dengan tujuan agar kepercayaan narasumber akan wawancara dapat diperkuat karena setiap narasumber membutuhkan kepastian bahwa kepentingan akan terjaminnya. Yaitulah adalah pengertian dari kode etik wawancara. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Kode etik dalam wawancara. Kode etik dalam sebuah wawancara memiliki batasan-batasan sikap maupun perilaku dalam melaksanakan wawancara. Karena tanpa adanya kode etik ini, sebuah wawancara bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak adanya kenyamanan bagi narasumber, pewawancara, maupun hal-hal lainnya. Berikut beberapa kode etik dalam wawancara. Yang pertama, mencegah kecurangan antar rekan profesi. Yang kedua, mencegah memanipulasi informasi oleh narasumber. Yang ketiga, melindungi keberadaan seorang profesionalis dalam bekerja di bidang pers. Yang keempat, melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional. Terakhir, mendorong persaingan sehat antara praktisi. Selanjutnya yaitu ada kode etik bagi pewawancara. Yang pertama, perlindungan atas narasumber. Yang kedua, jujur di dalam pengisian kuesioner. Yang ketiga, cermat. Yang keempat, objektif dalam menyampaikan pertanyaan. Netral, tidak mempengaruhi responden dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya. Yang kelima, jujur dalam mencatat jawaban. Yang keenam, tulislah jawaban narasumber selengkapnya persis seperti apa yang diucapkan oleh narasumber. Yang ketujuh, menaruh perhatian dan penuh pengertian terhadap narasumber. 8. Sanggup membuat narasumber tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kesembilan, hargai narasumber. 10. Independen, akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. 11. Profesional, tunjukkan identitas, hormati hak privasi, tidak menyuap, berita faktual, jelas sumbernya, tidak plagiat, dan lain-lain.
12. Berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 13. Tidak membuat informasi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 14. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 15. Memiliki kewajiban untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. 16. Tidak menulis informasi berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara. 17. Menghormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan publik. 18. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki informasi yang keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang ke-19, anonimitas, artinya pewawancara tidak boleh mengenal lebih dalam narasumbernya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan Fungsi kode etik wawancara. Kode etik wawancara adalah tatanan etika dari profesi seorang wartawan. Ciri utama wartawan yang profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Kode etik wawancara dibuat tentunya memiliki fungsi dalam pelaksanaan sebuah wawancara. Fungsinya yaitu 1. Melindungi keberadaan seorang pewawancara dalam berkiprah di bidangnya. Maksudnya, wartawan atau jurnalis harus mengacu pada kode etik wawancara, karena dalam kode etik wawancara memuat berbagai ketentuan terkait dengan kegiatan jurnalistik yang didasarkan pada etika. Dan dengan adanya kode etik wawancara, dan jika ditaati maka dengan sendirinya melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. 2. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh pewawancara yang kurang profesional. Maksudnya, dengan adanya kode etik wawancara tadi, maka wartawan atau pewawancara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak halayak, memperoleh informasi yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta diperoleh dengan cara-cara yang profesional dan tidak merugikan masyarakat. 3. Mencegah kekurangan pewawancara. Maksudnya, dengan adanya kode etik wawancara tadi, maka kegiatan wawancara ini harus dilakukan dengan cara-cara profesional dan tidak merugikan pihak lain dan juga tetap mengacu pada kode etik wawancara yang berlaku. 4. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Maksudnya, dengan adanya kode etik wawancara tadi, maka seorang wartawan atau jurnalis menggali informasi dari narasumber secara terbuka dan transparan dan menggunakan teknik-teknik investigasi yang sesuai dan tidak melanggar hukum. 5. Menciptakan keakuratan informasi yang disajikan. Maksudnya, dengan adanya kode etik wawancara tadi, maka seorang wartawan atau jurnalis hendaknya berlaku jujur dan memiliki keberanian dalam mencari, melaporkan, dan menafsirkan sebuah informasi. 6. Menjaga independensi. Maksudnya, dengan adanya kode etik wawancara, seorang wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari manapun. Hal-hal yang dapat dilakukan wartawan atau jurnalis diantaranya adalah menghindari pengaruh dari berbagai pihak, seperti pemilik media atau pengiklan terkait tema berita, isi berita, narasumber, dan sudut pandang. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya yang berjudul Pentingnya Kode Etik dalam Wawancara. Dalam sebuah wawancara, tentunya seorang pewawancara harus memiliki beberapa etika dalam pelaksanaannya. Karena etika itu merupakan suatu hal yang penting dan juga sangat mahal. Dengan adanya etika, bagi seorang pewawancara dapat membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Dengan adanya kode etik wawancara ini, kepercayaan masyarakat tentang suatu wawancara dapat diperkuat karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi narasumbernya. Dengan begitu, kita juga dapat mengumpulkan data dengan efektif dan juga maksimal. Adapun selanjutnya, yaitu beberapa pelanggaran dalam kode etik bagi seorang wawancara yang harus dihindari. Yang pertama yaitu plagiat. Yang kedua, wawancara fiktif atau imajiner. Yang ketiga, tidak paham makna atau off the record. Yang keempat, melanggar hak properti pribadi. Yang kelima, sumber berita tidak jelas. Dan yang terakhir, membocorkan identitas narasumber. Penerapan kode etik wawancara di Indonesia. Salah satu penerapannya yaitu
penerapan kode etik wawancara oleh wartawan harian dalam proses pencarian dan penyajian berita di lembaga penyiaran publik, yaitu RRI Pro 1 Yogyakarta. RRI sendiri, sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, melakukan berbagai terobosan untuk memberikan right to melalui 4 program, yaitu program 1 sebagai Now dan Right to Expression, program 2 sebagai pusat siaran kreativitas anak muda, program ketiga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan program keempat sebagai pusat siaran budaya, pendidikan, dan siaran luar negeri seperti The Voice of Indonesia dan siaran dalam 8 bahasa asing. Beberapa kode etik wawancara yang telah dilaksanakan oleh wartawan harian dalam proses pencarian dan penyajian berita di lembaga penyiaran publik, yaitu penyiaran RRI Pro 1 Yogyakarta. Yang pertama, sumber beritanya akurat. Setiap menulis berita, penulis selalu menyempatkan wawancara dengan narasumber sebagai bukti bahwa penulis selalu menerapkan pedoman yang harus dilakukan oleh seorang reporter. Dan setiap berita yang berhasil diunggah pada situs KBRN Yogyakarta itu sudah dipasti dijamin keakuratannya. Yang kedua, menghasilkan berita yang berimbang. Maksudnya di sini, pada berita yang telah penulis buat dan diunggah pada situs serta disampaikan secara on air, tidak ada berita yang terkesan memihak pada pihak manapun. Walaupun ada berita yang penulis ambil dari satu sudut pandang, namun tak lantas begitu saja itu memihak kepada pihak manapun. Sekian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.